wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Apa sekarang ada yang gak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ayu, Bu. Kenapa Ayu? Sakit katanya, Bu. Sudah sejak kapan dia gak masuk? Baru hari ini, Bu. Oh, nah jadi anak-anak, kita doakan ya, semoga teman kita Ayu segera sembuh. Amin, iya, Bu. Dan kalian juga harus jaga kesehatan ya, Iya, Bu. agar tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, di sini hewan apa yang paling kalian sukai? Kucing, Bu. Kenapa Erin suka kucing? Karena lembut kulitnya, Bu. Wah, bagus. Jadi anak-anak, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui bahwa makhluk hidup itu dapat tumbuh atau mengalami pertumbuhan. Tujuan yang keempat adalah mengetahui alat yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Tujuan yang kelima adalah mengetahui dengan apa makhluk hidup dapat bergerak. Tujuan yang terakhir adalah dapat mengelompokkan hewan berdasarkan tempat hidupnya, cara geraknya, jenis makanannya, dan berdasarkan perkembangbiakannya. Jadi gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, Ibu harap setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kalian semua bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke anak-anak, Bapak lihat kelasnya masih kotor-kotor ya, masih kurang bersih. Langkah baiknya kita membersihkan kelasnya terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Pak. Oke anak-anak, sekarang sudah bersih. Sekarang kita lihat yang ada di bawah mejanya ya. Di bawah mejanya itu ada apa? Ada sampah, Pak. Ah ya, ada sampah, ada plastik itu, ada kertas. Sekarang ayo kita semuanya kumpulkan sampah-sampahnya. Kalau sudah dikumpulkan, nanti kita buang ke bak sampah ya. Apip, diam aja. Itu tuh di bawah meja kamu itu ada sampah, ambilin dulu sampahnya. Ini, Pak, udah, Pak. Ya, kita kumpulkan dulu ya sampah-sampahnya. Nanti baru kita buang ke bak sampah. Anak, sekarang semuanya sudah mengumpulkan sampahnya masing-masing ya. Ya, Pak. Sekarang kita membuang sampahnya dulu. Kalau sudah ngebuang sampahnya, nanti kita cuci tangan. Nah, nanti Bapak ajarin bagaimana cuci tangan yang baik supaya bersih dan sehat. Ya, Pak. Sekarang semuanya sudah bersih ya, sudah cuci tangan semua. Iya, Pak. Nah, ya pintar. Nah, sekarang kita rapikan dulu meja dan kursinya yang teratur supaya nanti pas kita belajar kita itu fokus dan lebih konsentrasi lagi. Ya, Pak. Nah, itu yang meja di belakang jangan mepet-mepet ke dinding ya, maju-maju dikit. Nah, sekarang kelasnya sudah bersih ya, sudah tertata dengan rapi, membuat kalian jadi lebih fokus lagi dalam belajar. Oh iya, Apip, silahkan pindah duduk di depan Iya, dulu. Pak. Oh iya, Apip, bajunya dimasukin dulu sebelum kita belajarnya. Masukin dulu bajunya. Iya, Pak. Sudah. Oh iya, sebelum kita mulai pelajarannya, supaya kita lebih semangat lagi, Bapak ada yel-yel buat kalian. Ah, yel-yelnya begini. Kalau Bapak bilang
Di mana anak paling rajin? Kalian jawabnya anak paling rajin ada di kelas ini. Nah, terus di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Nah, seperti itu ya. Ya Pak. Oke, sekarang kita mulai ya. Di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Oh, masih kurang semangat kalian ini. Ayo serempak-serempak lagi. Oke, Ayo kita siap, ulang Pak. lagi ya. Yo. Kita ulang lagi ya. Oke. Di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Sekarang semuanya sudah semangat ya anak-anak? Ya Pak. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Bapak harap semuanya jangan ada yang ribut. Semuanya diam. Dengarkan apa yang Bapak jelaskan nanti ya. Oh ya, sebelum mulainya kita keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah Pak. Nah, Apip keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Baik Pak. Ya. Saja ke materinya ya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Semua makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup yang tidak makan dan minum selama berhari-hari pasti akan mati. Begitu juga manusia. Ketika manusia yang tidak makan, pasti ia akan merasa lapar dan juga cepat lelah. Nah, itu namanya ketika kalian berangkat sekolah tadi, apakah kalian sarapan? Sarapan. Apakah itu menambah semangat? Menambah semangat. Ya, ketika kita sarapan, itu akan menambah energi kita ketika kita melakukan suatu kegiatan. Nah, tumbuhan juga begitu. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Akan tetapi, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dengan cara menyerap air dan juga zat hara yang terdapat di dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup itu berkembang biak. Semua makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu merupakan salah satu cara untuk menghasilkan keturunan. Makhluk hidup itu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama bertelur dan yang kedua beranak atau melahirkan. Yang pertama makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang tahu? Ibu, Ya, Yuni. yang pertama ada burung, Ya, ayam, ya, dan juga burung unta, Bu. ya benar. Ayam, burung, dan burung unta merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak. Apakah ada yang tahu? Ibu, Ya, yang pertama ada kambing, Kambing. sapi, sapi. kucing, dan juga anjing. Ya, betul sekali. Nah, tumbuhan juga begitu. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu alami dan yang kedua buatan. Contoh alami ada dua, yaitu tunas, yang kedua biji. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tunas? Gak ada yang tahu. Nah, contohnya itu seperti pohon pisang ya. Jadi pohon pisang itu kan tidak memiliki biji, jadi dia memiliki tunas. Yang kedua biji. Ada yang tahu contoh dari pohon yang berbiji? Ibu, Ya, mangga dan juga rambutan. ya betul sekali. Ketika mangga atau rambutan yang sudah masak, dia akan jatuh ke bawah dan akhirnya memiliki bibit dan akhirnya akan berkembang menjadi pohon rambutan ataupun pohon mangga yang baru. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu makhluk hidup itu tumbuh. Semua makhluk hidup itu tumbuh, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Ada yang tahu ciri-ciri manusia ketika mengalami pertumbuhan? Ibu, Ya, badannya bertambah tinggi, ya, berat badannya bertambah. ya. Ya, itu ya, kan ciri-ciri manusia ketika mengalami pertumbuhan. Coba kalian bandingkan tinggi kalian dengan adik kalian. Apakah sama? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kemudian coba kalian bayangkan ketika kalian berumur 5 tahun dan ketika kalian sudah setinggi ini, apakah tinggi kalian sama? Beda. Tentu saja berbeda. Kemudian hewan juga mengalami pertumbuhan. Seperti apa sih pertumbuhan pada hewan? Ada yang tahu?
Contohnya anak ayam. Ya. Ia bermula dari telur sampai diirami ibunya, lalu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa seperti induknya. Ya, pintar sekali. Nah, tumbuhan juga begitu. Tetapi tumbuhan tumbuh dengan ciri-ciri batangnya mulai melebar atau besar, daun-daunnya mulai rimbun, mulai berbuah dan juga akarnya mulai keluar. Baik, anak-anak, di sini kita akan melanjutkan materi kita. Materi yang keempat yaitu tentang makhluk hidup bernapas. Anak-anak, contoh makhluk hidup bernapas itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Mohon tuliskan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu anak-anak bernapas menggunakan paru-paru, melalui paru-paru. Sedangkan hewan bernapas melalui, hewan itu bermacam-macam hewan. Hewan ikan itu bernapas menggunakan insang. Sedangkan hewan lumba-lumba itu bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan ada selain itu hewan yang bernapas menggunakan kulit, seperti contohnya cacing, tanah dan katak. Itu cacing tanah dan katak bernapas melalui paru-paru, melalui kulit. Oke, bakal dituliskan ini manusia bernapas melalui paru-paru. Hewan itu seperti ikan, bernapas melalui insang. Kalau lumba-lumba bernapas melalui paru-paru. Kalau katak atau cacing tanah, cacing bernapas melalui kulit. Bisa dilihat kalau ikan bernapas melalui insang, lumba-lumba bernapas melalui paru-paru, cacing bernapas melalui kulit. Gitu. Ada lagi tumbuhan. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut dengan stomata atau mulut daun. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori permukaan bumi. Pori-pori permukaan bumi seperti stomata. Ya, itu pengertian makhluk hidup bernapas. Yang kelima, ada makhluk hidup bergerak. Contohnya seperti manusia, hewan,
dan tumbuhan. Hewan itu contohnya seperti burung dan harimau. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang, sedangkan ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, namun tumbuhan tidak berpindah tempat. Itu penjelasan makhluk hidup bergerak. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contohnya seperti putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan, seperti bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsang. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Contohnya seperti mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap rangsang suara. Materi yang kelima yaitu makhluk hidup bergerak. Contohnya seperti makhluk hidup bergerak seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan itu seperti burung dan harimau. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Manusia bergerak melalui berjalan dan berlari menggunakan kakinya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, namun tumbuhan tidak berpindah tempat. Ya, itu tadi yang materi yang kelima tentang makhluk hidup bergerak. Yang keenam, kita akan lanjut. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contohnya seperti putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsang. Contohnya, manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Contohnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap rangsang suara. Ambil pulpenku. Ayo anak-anak diam dulu. Nah, kita tadi kan sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo coba diingat tadi ciri-ciri makhluk hidup apa-apa saja. Emei, apakah kamu tahu ciri-ciri makhluk hidup? Enggak. Nita? Enggak. Oke, sekarang Giliran Marsa, apakah kamu tahu ciri-ciri makhluk hidup? Tahu. Yang nomor 1, makhluk hidup membutuhkan makanan. Betul. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Benar. Yang ketiga, makhluk hidup Tumbuh. Yang keempat, makhluk hidup bergerak. Yang kelima, makhluk hidup Bernapas. ya benar. Beri aplaus dulu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian 2 soal. Dikerjakan per kelompok ya anak-anak. Ya. Nanti kalau sudah, perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di depan. Jawabannya yang mana? Kalau ada yang tidak jelas atau kurang mengerti, bisa tanyakan kembali kepada Ibu. Coba kerjakan. Itu jawabannya, sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang bertelur apa, Eme? Ayo Nita, hewan yang bertelur apa? Ayam. Ya, tulis ayam. Ya, terus apa lagi hewan yang bertelur? Bebek.
Benar. Hewan yang beranak seperti apa? Hewan yang beranak itu seperti melahirkan. Kucing. Ya, tulis. Bisa dipahami? Bisa. Gimana Marsha? Bisa? Bisa. Oke. Apa tujuannya? Nah, anak-anak, kelompok siapa yang sudah menjawab? Angkat Aku. tangan. Bagus. Perwakilan kelompoknya Marsha silakan maju, tuliskan jawaban yang di depan. Sudah. Ayo Marsha, bilang ke teman-temannya ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak dan bertelur dan beranak. Sebutkan. Yang bertelur ayam, Ya. ular, angsa. Yang beranak kuda, kambing, kucing. Apakah benar jawaban Marsha? Ya. Beri tepuk tangan buat Marsha. Tangan dulu buat Marsha. Apakah jawaban nomor 2 sudah ada yang mengerjakan? Belum. Kenapa kalian tidak mengerjakannya? Enggak paham, Bu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan. Tadi nomor 2 soalnya apa? Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Nah, tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk mempertahankan spesiesnya atau keturunannya, untuk melestarikan jenis supaya tidak punah. Jadi misalkan kucing itu beranak, dia akan menambah spesiesnya atau keturunannya supaya hewan kucing itu tidak berkurang atau tidak punah. Apakah paham? Paham. Baik, kalau paham. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ya, Apakah tumbuhan bisa bergerak? bisa nggak? Bisa. Nah, Caranya dengan gimana? bantuan angin. Dengan bantuan angin. Ada lagi? Apa? Nano. Digerakkan oleh manusia. Digerakkan oleh manusia. Ada lagi? Nggak tahu. Nah, oke. Jadi tumbuhan bisa bergerak, tetapi bukan karena angin. Iya. Nah, jadi tumbuhan itu bisa bergerak sendiri karena ada rangsangan seperti adanya sinar matahari. Nah, tumbuhan itu akan mengikuti arah datangnya sinar matahari. Nah, jadi tumbuhan itu bisa bergerak karena adanya sinar, ya adanya rangsangan dari sinar matahari. Nah, tumbuhan juga bisa bergerak karena dia tumbuh. Nah, lama kelamaan kan tumbuhan akan tinggi kan? Nah, itu. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Bagaimana cara tumbuhan makan? Tumbuhan bisa memasak dengan bantuan matahari. Dengan bantuan matahari. Ada lagi? Enggak. Iya, benar sekali. Jawabannya
tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Iya, namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis ini dia memerlukan air, kemudian sinar matahari, kemudian karbon dioksida. karbon dioksida. Nggak jelas. Ya. Nah, jadi akar nanti akan menyerap unsur hara dari tanah berupa air dan kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Nah, akarnya nanti akan mengirim unsur hara di dalam tanah itu ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kemudian karbon dioksida nanti akan masuk melalui stomata yang ada di daun. Nah, sinar matahari karbon dioksida nanti akan diserap oleh stomata yang ada di dalam daun, kemudian diolah di dalam klorofil. Kemudian cahaya matahari itu membantu mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Begitu. Apakah sudah jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Baik, kalau tidak ada. Baik anak-anak Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang makhluk Hidup. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok untuk mendiskusikan materi tentang makhluk hidup. Sekarang Ibu bagi ya kelompoknya. Randi sama Arya duduknya. Yuan sama Kevin. Ya, bisa ya. Nah, maksudnya sama Juan. Nih, sekarang Ibu akan bagi apa-apa aja yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Bentar, pinjam dulu. Di soal yang Ibu akan kasih, kalian harus mencari atau mengkelompokkan hewan dengan tempat hidupnya, cara geraknya, jenis makanannya, dan cara berkembang biaknya ya. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompok. Jika ada yang tidak tahu, bisa bertanya kepada Ibu. Aku nggak paham. Oke, yang mana yang nggak paham? Yang ini. Yang nomor 1 ini, kalian kelompokkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Misalnya, kan hewan ada yang di darat, ada yang di air, dan ada yang di udara. Misalnya kalian cari hewan apa yang ada di darat, hewan apa yang ada di air, dan seterusnya. Yang nomor 2 ini, hewan berdasarkan cara geraknya. Nah, misalnya ada 2 nih, hewan apa yang geraknya menggunakan kaki, ada yang menggunakan, bentar ya Randi, ada yang menggunakan sayap. Nah, itu dicari hewan-hewan apa aja. Terus yang jenis makanannya. Nah, hewan kan ada yang makan daging dan ada yang makan tumbuhan. Nah, kalian cari hewan apa yang makan daging dan hewan apa yang makan tumbuhan. Yang selanjutnya, hewan berdasarkan berkembang biaknya. Misalnya ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nah, hewan-hewan apa yang bertelur dan hewan apa yang melahirkan, gitu ya. Nah, dicari ya. Ayo. Yang mana yang nggak paham? Nah, ini yang maksudnya yang berkembang biak. Nah, hewan kan berkembang biak ada 2 cara, dengan bertelur dan melahirkan. Nah, kalian dicari hewan apa yang bertelur dan hewan apa yang melahirkan, seperti itu ya. Dan ini
yang tempat hidup, misalnya hewan apa yang di darat, hewan apa yang di air, yang di udara, hewan-hewan apa aja. Dan selanjutnya sesuaikan dengan soal yang ibu berikan ya. Oke, ada yang kurang jelas lagi? Enggak. Ya, sekarang diskusikan dengan teman kalian. Ibu kasih waktu untuk kalian menjawabnya ya. Oke, sekarang sudah selesai. Siapa yang mau maju untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Oke, Randi, silakan maju. Silakan maju. Aduh. Hadap ke temannya. Dibaca nih. Kelompokkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan hidup di darat, sapi, ayam, dan kucing. Di air, ikan, kuda laut, ubur-ubur. Di udara, burung, kupu-kupu. Kelompokkan hewan berdasarkan cara geraknya. Dengan kaki, kuda, dan singa. Bersayap, capung, burung. Kelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Makan daging, buaya, singa, harimau. Pemakan tumbuhan, ulat, panda. Kelompokkan hewan berdasarkan berkembang biak. Bertelur, ular, ayam, bebek. Melahirkan, kambing, kucing, kerbau. Ya, terima kasih ya Randi. Silakan duduk. Siapa lagi yang dari kelompok dulu yang mau maju? Oke, silakan. Baca ya. Kelompok hewan berdasarkan tempat hidupnya. Darat, bebek, ayam, sapi. Air, ikan, cumi, udang. Udara, capung, lebah. Kelompok hewan berdasarkan cara geraknya. Kaki, semut, sapi, kuda. Sayap, burung, lebah, kupu-kupu. Kelompok hewan berdasarkan jenis makanan. Daging, harimau, serigala. Tumbuhan, sapi, kambing. Kelompok hewan berdasarkan berkembang biaknya. Bertelur, kura-kura, bebek, dan burung. Melahirkan monyet, kucing, dan kambing. Ya, baik. Silakan duduk. Ular melahirkan kambing. Ada apa, Randi? Ada yang mau ditanyain? Oke, tadi kan kalian udah mendiskusikan tentang makhluk hidup, cara berkembang biaknya, cara makanannya, tempat tinggalnya, dan cara geraknya. Berarti anak-anak udah tahu ya tentang tugasnya tadi, mendiskusikan dengan kelompoknya. Oke, tadi hewan apa yang bergerak dengan menggunakan kaki? Ya, Juan? Sapi, kuda, dan serigala. Ya, pintar Juan ya. Intinya dari pelajaran ini, hewan itu memiliki perbedaan dalam berkembang biak, geraknya, makanannya, dan jenis tempat tinggalnya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya makhluk hidup dalam cara berkembang biaknya, makanannya, dan lain-lain ya. Setelah Ibu periksa hasil tugas dan kerja kalian, ada teman kalian yang mendapatkan nilai yang terbaik. Jawaban kamu hari ini sangat tepat. Wow. Tugas kamu yang kamu kerjakan ini sangat baik. Ibu sangat puas
hasil jawaban dan tugas kamu. Hari ini kamu mendapatkan nilai terbaik. Karena kamu mendapatkan nilai terbaik, Ibu akan memberikan hadiah. Sekarang silakan maju ke depan. Ke depan ya. Anak-anak, beri tepuk tangan untuk temannya. Anak-anak, teman kalian yang di depan ini mendapatkan nilai terbaik. Kalau kalian ingin mendapatkan hadiah ini, kalian belajar yang sungguh-sungguh ya. Pertahankan ya nilainya. Siap, Men? Selanjutnya silahkan duduk. Thank you, Men. You're welcome. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk temannya. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Hewan membutuhkan makan, manusia membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari dapat mati. Sedangkan tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Contohnya, ayam berkembang biak dengan bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunan, yang berarti menghasilkan keturunan. Contoh makhluk hidup yang bertelur adalah ayam, burung, katak, bebek, dan yang beranak seperti sapi, kambing, kucing. Perkembangbiakan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Contohnya, perkembangbiakan pada tumbuhan pisang dan perkembangbiakan buatan dapat dilakukan makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contohnya seperti manusia, dari bayi menjadi dewasa. Ya, lalu yang keempat, makhluk hidup bernapas. Semua makhluk hidup bernapas dan menggunakan udara. Contohnya seperti manusia. Manusia bernapas menggunakan oksigen. Lalu ada juga bernapas menggunakan insang, yaitu ikan. Ada juga makhluk hidup yang bernapas menggunakan kulit. Contohnya seperti cacing tanah. Ya, lalu yang kelima, makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup itu pasti bergerak. Contohnya seperti burung, dia menggunakan sayapnya untuk terbang. Lalu ikan menggunakan siripnya untuk bergerak juga. Seperti contohnya manusia. Manusia menggunakan kakinya untuk bergerak atau berjalan. Ya, lalu yang keenam dan terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti tumbuhan putri malu, dia akan menutup daunnya ketika kena sentuhan. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Apakah kurang jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih kalau sudah jelas. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, hewan itu adalah makhluk hidup yang sama seperti kita. Mereka bernafas, mereka memerlukan makanan, memerlukan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, hewan itu adalah makhluk yang mengalami pertumbuhan seperti kita, mulai dari ia lahir sampai beranjak dewasa. Hewan juga adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Nah, kalau kita kan, kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Nggak tahu, Bu. Nah, manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Nah, kalau ayam
berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur. Iya, bagus. Udah pada paham semua ya? Iya Bu, paham. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Ada tahu nggak nyanyi lagu apa? Nggak tahu Bu. Nah, kita akan nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Udah pada hafal kan? Udah dong. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, juga ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Itu tangan semuanya. Pakai pintar-pintar semua ya anak ibu. Iya Bu. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu mau kasih pesan buat kalian. Tentunya kalian harus tetap jaga kesehatan biar tidak sakit. Dan juga pola makannya teratur. Kalau pagi saat berangkat sekolah, kalian jangan lupa Sarapan. ya, ngerti anak-anak? Iya ngerti Bu. Ya bagus. Marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Ibu pimpin ya. Iya Bu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.